Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Sidang Idul Adha yang saya hormati. Pada pagi ini kita menyelenggarakan salat Idul Adha. Yang pada saat ini ternyata di lingkungan bangsa kita ada yang mengambil hari Sabtu, ada yang mengambil hari Ahad. Terhadap ini mudah-mudahan persoalan ini tidak menjadi masalah dalam pemahaman masalah-masalah prinsip. Masalah teknis semacam ini mudah-mudahan pada saat diimplementasikan inna akramakum indallahi atqakum tidak akan terjadi lagi. Dan insya Allah itu tidak akan terjadi bila inna akramakum indallahi atqakum sudah diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Sehingga perbedaan ini tidak usah menjadi penghalang ke arah pemahaman prinsip-prinsip, yaitu antara lain Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Bahwa Idul Adha itu adalah Al-Idul Akbar. Ini tentunya berkaitan dengan aktivitas pada saat ini Al-Hajj Golabahu bil Hujjah, penaklukan secara ilmiah. Berkaitan dengan masalah haji itulah maka kita secara prinsip pahami dulu antara lain ucapan talbiyah labbaik. Labbaik menurut Kamus Munawwir berarti aku sambut panggilanmu dan dengan setia siap menerima perintahmu. Aku sambut panggilanmu dan dengan setia siap menerima perintahmu sambil melambaikan tangan ke Ka'bah. Itulah yang namanya tawaf. Sehingga dengan kata-kata aku sambut panggilanmu berarti Ka'bah lambang dari kamu, lambang dari Allah. Sebagai Maliki Yaumiddin, sebagai penguasa, apalagi pada din dalam arti khusus. Wa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzil lillah. Jadi Allah lah komandannya. Sehingga dengan ucapan labbaik si pelaku tawaf merasa dirinya sebagai seorang yang memfungsikan Allah sebagai komandannya.
Allah memanggil tidak sembarang manggil. Tentunya masa Allah memanggil tidak jelas urusannya. Kita ambil saja surat surah 13. Syara'alakum minad dini. Dia Allah mensyariatkan bagi kalian, memberlakukan bagi kalian tatanan kehidupan. Memberlakukan bagi kalian din sama dengan tadbir, pengaturan kehidupan. Mawaso bihi Nuhan, yaitu apa yang kami telah wasiatkan kepada Nuh. Wa mawasoina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Demikian juga sama dengan yang telah diwasiatkan kepada Ibrahim, Ismail, kepada Ibrahim, Musa dan Isa. An aqimu dina, yaitu tegakkanlah oleh kalian tatanan kehidupan, tegakkanlah oleh kalian regulasi kehidupan. Wala tatafarraqu fihi, dalam arti janganlah kalian bercerai-berai di dalamnya. Kaburu alal musyrikina ma tad'uhum ilaihi. Matad'uhum ilaihi menjadi subjek dari kaburo, berat atas orang-orang musyrik. Matad'uhum ilaihi, apa yang Anda ajak mereka ke arahnya, yaitu dinul Islam, yaitu tatanan kehidupan damai, kehidupan makmur, kehidupan sejahtera, kehidupan cerdas, kehidupan patuh. Itu yang Allah berlakukan. Kalau kita berbicara syara'alakum di zaman Nabi Muhammad, maka jumlahnya, kuantitasnya tidak sebanyak lakum pada masa sekarang. Masa sekarang ayat itu masih ada, berarti lakum masih ada. Lakum di masa sekarang dengan di masa Nabi Muhammad kuantitasnya beda. Orangnya sekarang lebih banyak. Dengan orangnya lebih banyak, maka kita yang hidup di zaman sekarang ini dengan ayat ini harus tergugah. Demikian luas yang harus dibentangan daripada regulasi Allah ini kepada seluruh manusia di saat ini, sehingga kita perlu meraba diri sejauh mana ilmu yang kita kuasai, sedalam mana Al-Quran yang kita kuasai, dengan itu menjadi hudan linnasi, menjadi pedoman bagi manusia. Disinilah kita meraba diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Ini adalah tantangan yang harus dijawab, dimulai sejak kita menyadarinya. Persiapkan diri, persiapkan masyarakat, persiapkan generasi muda, tingkatkan pendidikan yang segera bisa memahami kalamullah, kalamul khaliq, segera dipahami. Kalau kabur alal musyrikin, musyrikin itu orang yang memfungsikan selain Allah sebagai policy maker dalam hidup ini, keberatan dengan kehidupan yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad. Padahal ini adalah satu kehidupan damai, kehidupan agung, kehidupan mulia, kehidupan aman, kehidupan damai. Kemudian kita eksplor lagi dengan surat Nisa 51, 52, bahkan sampai 55. Alam taro ila ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa tagut. Mereka itu
berpanan bersikap hidup dengan jibti, ajaran jibti dan togut, oleh karena mereka mendapatkan sebagian dari kitab. Seharusnya kalau kitabnya musaddiqon, sempurna, mencapai sampai dengan mendakwahkan hasanah di dunia yang ya'lu wala yu'la alaih, karena mereka dapatnya bagian dari kitab, ujungnya yu'minuna bil jibti wa togut. Bahkan punya penilaian wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, yang hidup dengan jibti wa togut lebih berpedoman banding orang yang beriman bersama Nabi Muhammad. Begitu penilaian. Amlahum nasibun minal mulki, atau bagi mereka ada bagian dari kekuasaan. Fa idzal la yu'tunan nasa nakira. Kalaupun mereka mendapat bagian dari kekuasaan, enggak ada manfaatnya juga, karena utu nasiban minal kitab. Am yasuduna nasa ala ma atahumullah min fadlihi, atau mereka dengki kepada para nabi yang mendapat keutamaan dari kebijakan Allah. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan adima. Padahal kami sungguh telah memberikan kepada keluarga Ibrahim kitab. Mereka paham kitab, sehingga mereka menjadi orang yang sangat bijak di atas permukaan bumi ini. Di atas kebijakan yang hebat, yang tinggi itulah, maka wa atainahum mulkan adima, kami datangkan kepada mereka kerajaan yang besar. Untuk itulah pada saat ini perlu kita menyadari bahwa keluarga Ibrahim mendapat mulkan aziman dari Allah. Dengan mulkan aziman itu mereka sangat bijak kepada kemanusiaan, tidak ingin senang sendiri, tidak ingin menyenangkan sekelompok tertentu, tapi untuk manusia seluruhnya. Di segi lain, dengan wa atainahum mulkan aziman, kita harus berhitung. Kerajaan yang besar, kekuasaan yang besar, perlu dana yang besar. Tidak mungkin adanya satu kekuasaan tanpa dana. Maka dari itulah pahami mimma rozaqnahum yunfikun, di samping yukimuna sholat untuk penguasaan ilmu, mimma rozaqnahum yunfikun, ini adalah sumber dana ke arah mulkan aziman. Pantas kalau di dalam tahiyat selain selawat kepada Nabi Muhammad, maka ada kalimat kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, seperti halnya Anda telah memberi harapan kepada sunnah Ibrahim dan para pendukung sunnah Ibrahim. Pantas kalau dalam tahiyat kita membacakan wa barik ala Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, seperti halnya Anda telah memberikan kemakmuran kepada sunnah Ibrahim dan para pendukung sunnah Ibrahim. Perlu kita pikirkan di saat ini, di saat Idul Adha ini. Sehingga dengan demikian maka kita perlu berpikir untuk kehidupan kita. Persiapkan untuk keselamatan diri, persiapkan untuk keselamatan keluarga, kemakmuran keluarga, kecerdasan keluarga, keikhlasan keluarga, kejujuran keluarga, kejujuran bangsa, keikhlasan bangsa, ketinggian bangsa, ketinggian manusia. Bukan hanya bangsa, juga manusia harus dipikirkan. Itulah dari wa atainahum mulkan aziman yang perlu
kita pikirkan. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Sebagian mereka ada yang berpandang bersikap dengan yang demikian. Sebagian malah ada yang menghalangi dari kehidupan yang serba hebat tersebut. Aneh bin ajaib. Dilihat dari kesadaran kemanusiaan. Selanjutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Kita eksplor ke surat Ali Imran 79. Maka nabi basarin ayyu'tiyahu wahul kitab wal hukma wa nubuwata sumayakula lin nasi kunu ibadali. Tidak pantas bagi manusia yang Allah berikan kitab, Allah berikan hukum, Allah berikan kerasulan, menyatakan kepada manusia, kunu ibadali, jadilah kalian para pengabdi hidup menurut kebijakanku. Min dunillah dalam arti tanpa kebijakan Allah. Itu tidak pantas dan memang tidak pernah ada rasul yang begitu. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW tidak pernah ada rasul yang begitu. Kata surat Al-Imran tadi tidak pantas dan memang tidak pernah ada. Walakin tetapi yang pantas, kunu robbaniyina, jadilah kalian robbaniyin. Robbaniyin itu dalam kamus al-alimus sholih. Jadilah kalian penguasa ilmu yang berbuat tepat. Itulah yang pantas seorang rasul menyuruh manusia. Tepat. Itulah yang pantas seorang rasul menyuruh manusia. Dan pasti rasul menyuruh seperti itu. Nabi Muhammad menyuruh seperti itu. Kunu robbaniyina. Jadilah kalian penguasa ilmu yang berbuat tepat. Selanjutnya kita lanjutkan dengan etimologi dari robbaniyin. Robba yarbu robban sama dengan sasaya susu siasatan. Asia satu sama dengan polisi kebijakan. Jadi Robun itu policy maker, pembuat kebijakan. Allah lah Rabbun, Allah lah pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan tentang pembikinan alam, tentang pengedaran alam semesta, tentang ajaran yang diajarkan pada manusia. Allah lah yang punya kebijakan. Manusia iman di bawah kebijakan Allah, manusia kufur juga di bawah kebijakan Allah. Allah lah pembuat kebijakan. Rabbun. Kemudian kalau kita pelajari atas pola fa'lanun seperti halnya rohmanun. Rohmanun itu polanya fa'lanun. Kalau polanya fa'lanun maka Rabbun jadi robbanun. Dari robbanun ditambah ya nisbah jadi robbaniyun. Kalau dilihat dari etimologi ini, maka robbaniyun berarti sejenis policy maker. Robbaniyun sejenis pembuat kebijakan. Kunu robbaniyina, kata para rasul, jadilah kalian sejenis pembuat kebijakan. Atau Rabbun yang berarti mudabbirun, pengatur. Kunu robbaniyin, jadilah kalian sejenis pengatur. Kok jadi sejenis? Pengatur yang sebenarnya Allah. Mukmin itu sejenis pengatur, pakai aturan Allah, tapi bukan Allah. Bismillah, hidup menurut ilmu Allah, tapi bukan Allah, tapi menurut ilmu Allah. Dari sinilah maka robbaniyun sejenis pengatur. Maka dengan demikian setiap orang menurut anjuran Nabi harus jadi sejenis pengatur.
pengatur pendidikan sehingga rapi, pengatur ekonomi sehingga rapi, pengatur keamanan sehingga rapi, pengatur kemakmuran sehingga rapi, pengatur kecerdasan, pengatur itu, pengatur ini. Jadilah kalian para pengatur. Para pengatur, bukan para pengatur, sejenis pengatur. Kenapa sejenis pengatur? Yang ngatur Allah. Teruslah studi, jangan bosan-bosan, terus studi, terus pelajari ilmu Allah, terjunkan dalam sholat. Dengan demikian akan menjadi sejenis pengatur dalam hidup ini. Al-mu'minuna ba'dhum awliya'u ba'din, orang-orang mukmin itu saling bimbing satu dengan yang lainnya dengan ilmu yang dia punyai. Yang punya 100 ayat bimbing yang di bawahnya, yang punya 200 bimbing yang di bawahnya, terus yang punya 2 bimbing yang satu punya 1 bimbing yang tidak ngerti dengan ilmu Allah. Jadilah sejenis pengatur. Begitulah Robbaniyun kalau dibahas dari segi etimologinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Selanjutnya kita eksplor lagi dengan surat Hajj ayat 57. Itu berbicara masalah kurban. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan mencapai eksistensi ajaran Allah daging dan darahnya. Walakin yanaluhut taqwa minkum, tetapi takwalah yang akan mencapai kepastian eksistensi ajaran Allah. Kepatuhan berbuat secara ilmiah dengan ilmu Allah, itulah yang harus dicapai dari kurban. Si pemberi dengan bismillah, si penerima dengan alhamdulillah, sama-sama bersudut mutawakkilun Allah. Sama-sama hidup yang bismillah atas nama Allah, yang alhamdulillah mengapresiasi fungsi Allah. Sehingga dengan demikian maka pada Idul Adha ini mudah-mudahan di kalangan kita ada satu kesadaran, di kalangan kita ada satu pengertian yang sangat tinggi tentang membela kemanusiaan sejagat, inklusif ke dalamnya bangsa kita. Jangan dibiarkan ngelantur dari aturan-aturan yang benar yang digariskan oleh pencipta. Inklusif ke dalamnya masyarakat kita, jangan dibiarkan ngelantur. Yang ada di pedusunan ini jauh dari ilmu, ngomongnya ngelantur, berbuat ngelantur, jalan aja dipasangi duri, bukan membuang duri, malah dipasangi duri. Pengkhianat. Inklusif ke dalamnya keluarga, jangan dibiarkan ngelantur, tidak bisa baca Quran, tidak ngerti kamus Quran, padahal yang mengajar di mana-mana. Tidak bisa hadir, ada di TC. Zaman sekarang ini dia ada di sini, bisa ikut TC walaupun tidak hadir di rumah saya, dan saya pun tidak bisa keluar rumah karena urusan kesehatan keluarga. Ada di Garut bisa, ada di Kalimantan bisa, ada di Sukabumi bisa. Pada saat ini ayat-ayat kita tampilkan, ayat kita sebut, tulis sendiri, diberi kamus, diberi arti, supaya memudahkan, dilatih. Mau cari yang mana lagi?
Ya kalau ada yang lebih baik silahkan. Tapi kalau tidak ada yang lebih baik, manfaatin ini dulu. Sehingga dengan demikian maka inklusif ke dalamnya keluarga, inklusif ke dalamnya diri pribadi. Jangan dibiarkan diri ini menjadi umpan daripada kehidupan nar. Wa kafa bi jahannam sa'iro, itu yang tidak setuju dengan kekuasaan Ibrahim dari Allah. Cukuplah kehidupan jahanam sebagai kehidupan yang bagaikan api yang menghanguskan segala. Tanpa ilmu Allah, apa yang ada di rumah kita akan hangus terbakar ke dalam bijahannam sa'iro. Tidak dimanfaatkan untuk kemanusiaan. Mau dimakan sendiri, mau sebesar apa perutnya, cepat manfaatkan untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk kemanusiaan. Disinilah suatu hal yang sangat kita harapkan, sehingga dengan demikian kehidupan ini tidak rumit. Kehidupan ini memenuhi anjuran Nabi Muhammad, yasiru wala tu'asiru, bikin mudah oleh kalian, jangan kalian bikin sulit. Pelajarannya bikin mudah, jangan bikin sulit. Ekonominya bikin mudah, jangan bikin sulit. Kemudian transportasi bikin mudah, jangan bikin sulit. Komunikasi bikin mudah, jangan bikin sulit. Seluruhnya dibikin semudah-mudahnya untuk mencapai keunggulan. Sekali lagi, jadilah robbaniyun seperti halnya anjuran para rasul. Jadilah sejenis policy maker, jadilah sejenis pengatur. Pengaturnya Allah. Dengan ilmu Allah itulah mengatur, jadi sejenis pengatur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.